Di balik jendela, bulan sudah tersenyum, dan bintang-bintang mulai berbisik. Ini adalah saat yang paling tepat untuk menutup hari dengan sebuah cerita. Selamat datang di channel Bisikan Mimpi, di mana setiap kisah adalah jembatan menuju mimpi indah. Nyamankan posisimu, pejamkan matamu, dan dengarkan baik-baik. Petualangan malam ini sudah menunggu. Kapal kertas yang berlayar di sungai itu. Di bawah naungan langit senja yang memudar, di tepi sungai yang mengalir tenang, seorang anak kecil bernama Lara melepaskan sebuah kapal kertas. Permukaan sungai memantulkan cahaya jingga keemasan, seolah menampung seluruh pesona hari yang akan berakhir. Lara tidak menyentuh air, hanya berlutut di tepi dan menyaksikan dengan tatapan penuh arti, seakan tak hanya sebuah benda yang ia lepaskan, tapi juga sebuah harapan. Kapal kertas itu, dengan lipatan sederhana namun kokoh, mulai berlayar perlahan. Ia tidak bergegas, tidak tergesa-gesa. Ia bergerak seirama dengan arus, seolah memahami bahwa tergesa-gesa hanya akan membuahkan kegelisahan. Lara menyaksikan perjalanan itu dengan hati yang damai. Baginya, kapal itu adalah perwujudan dari sebuah perjalanan. Bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin. Kapal itu melewati bebatuan yang menjorok keluar, menari menghindari pusaran kecil yang terbentuk di balik akar-akar pohon. Lara tersenyum. Ia sadar, hidup tak ubahnya kapal kertas itu. Ada rintangan yang harus dihadapi, ada tantangan yang harus dihindari. Namun, ia tidak perlu memaksakan diri melawan arus. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah kepasrahan, keyakinan bahwa arah akan selalu ditemukan jika kita mengizinkan diri terbawa oleh aliran takdir. Semakin jauh kapal itu berlayar, semakin kecil wujudnya. Titik kecil yang terus bergerak di atas permukaan air. Lara bangkit. Ia tidak merasa kehilangan, melainkan merasakan sebuah kelegaan. Kapal itu sudah lepas. Ia sudah memulai perjalanannya. Ia akan menghadapi badai, mungkin tenggelam, atau mungkin mencapai lautan lepas yang tak bertepi. Apapun yang terjadi, ia akan berlayar. Lara membalikan badan dan berjalan pulang, meninggalkan sungai yang kini mulai diselimuti kegelapan malam. Ia tahu, meskipun tak terlihat, kapal kertasnya masih berlayar. Ia percaya, meskipun ia tak lagi bisa melihatnya, kapal itu akan menemukan jalan. Seperti halnya hidup yang terus berjalan, melaju seirama dengan waktu, kadang menghadapi badai, kadang menemukan ketenangan. Namun, selama ia masih berlayar, ia tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan selalu ada, entah di mana, sebagai pengingat bahwa di balik segala kesulitan, selalu ada harapan yang menunggu untuk berlayar. Seiring malam yang kian pekat, Lara terus berjalan. Langkahnya ringan, seolah beban yang semula menindih kini telah terangkat. Ia membiarkan pikirannya mengembara, mengikuti jejak kapal kertas yang entah sudah sampai di mana. Ia membayangkan sebuah perahu yang melaju di bawah naungan rembulan, diapit oleh bintang-bintang yang berkilauan di langit. Perahu itu tidak sendiri. Ia ditemani oleh melodi angin yang berbisik dan cahaya kunang-kunang yang sesekali singgah. Lara memahami, setiap perjalanan memiliki makna. Kapal kertasnya adalah cermin dari kehidupannya sendiri. Ada saat-saat ia merasa tak berdaya dan terombang-ambing, namun ia tak pernah menyerah. Ia terus berlayar, menyusuri liku-liku takdir, dan menyeberangi setiap ombak yang datang. Karena ia tahu, pada akhirnya, setiap pelayaran akan membawa kita pada sebuah muara. Entah itu muara kebahagiaan, kedamaian, atau bahkan sebuah pelajaran berharga. Sesampainya di rumah, Lara menatap cermin. Ia melihat dirinya, seorang anak perempuan yang telah berubah. Ia tidak lagi sama dengan anak yang melepaskan kapal kertas tadi sore. Ada kedewasaan yang tumbuh di dalam dirinya, pemahaman yang dalam tentang hidup dan arti dari sebuah perjalanan. Ia menyadari, melepaskan adalah sebuah keberanian. Mengizinkan sesuatu yang berharga untuk pergi adalah bentuk dari kepercayaan. Kepercayaan bahwa segalanya akan baik-baik saja, bahkan jika kita tak lagi bisa melihatnya. Malam itu, Lara tidur dengan nyenyak. Dalam tidurnya, ia kembali berlayar. Kali ini,
Ia adalah nahkoda. Kapal kertasnya kini adalah sebuah bahtera besar yang berlayar di samudra luas. Ia tak lagi takut badai. Ia tak lagi takut ombak. Ia tahu, selama ia memiliki keyakinan, ia akan selalu menemukan jalan pulang. Ia akan selalu menemukan sebuah muara. Kisah kapal kertas Elara tidak berakhir di sana. Ia menjadi sebuah legenda di desanya. Bukan legenda yang diceritakan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Setiap kali ada seseorang yang merasa putus asa atau kehilangan arah, mereka akan datang ke tepi sungai, memandangi alirannya yang tenang. Mereka tidak melepaskan kapal kertas, melainkan hanya merenung, mengenang kisah Elara yang menjadi pengingat bahwa di setiap perjalanan, selalu ada harapan yang tak kasat mata. Elara tumbuh dewasa, namun ia tidak pernah melupakan kapal kertasnya. Setiap kali ia kembali ke sungai itu, ia merasakan sebuah ikatan batin yang tak terputus. Sungai itu bukan lagi sekadar sungai, melainkan sebuah guru. Ia mengajarkan tentang ketenangan, tentang kepasrahan, dan tentang keyakinan. Ia juga mengajarkan bahwa terkadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah melepaskan dan percaya bahwa takdir akan membawa kita pada sebuah tujuan. Suatu hari, Elara yang kini telah menjadi seorang ibu, duduk bersama putrinya di tepi sungai. Ia tidak lagi melepaskan kapal kertas. Ia hanya membiarkan putrinya bermain dengan air, menyaksikan tetesan-tetesan yang jatuh dari telapak tangan mungilnya. Ia tahu, putrinya akan memiliki perjalanannya sendiri. Ia akan menghadapi badai dan gelombang, namun ia juga akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Elara tersenyum. Ia menatap langit senja yang memudar. Sama seperti sore ia melepaskan kapal kertasnya. Ia tidak lagi khawatir. Ia sudah tahu, setiap perjalanan akan memiliki akhirnya sendiri. Dan setiap akhir akan selalu menjadi awal dari sebuah perjalanan yang baru. Kapal kertasnya mungkin telah tenggelam, atau mungkin telah mencapai lautan. Tapi kisahnya akan terus hidup, mengalir seperti sungai, menenangkan, dan abadi. Di sebuah masa depan yang tak terduga, di mana sungai itu kini menjadi bagian dari sebuah taman kota yang ramai, kisah Elara kembali hidup. Bukan dari cerita yang diucapkan, melainkan dari sebuah patung perunggu di tepi sungai. Patung itu menggambarkan seorang anak perempuan berlutut. Tangannya seolah-olah baru saja melepaskan sesuatu ke air. Di sampingnya, terdapat tulisan singkat, "Kapal kertas yang berlayar di sungai itu. Untuk semua yang berani melepaskan dan percaya." Patung itu menjadi tempat favorit bagi banyak orang, baik anak-anak yang penasaran maupun orang dewasa yang mencari ketenangan. Mereka datang, duduk di bangku-bangku yang mengelilinginya, dan merenung. Mereka tidak tahu siapa Elara. Mereka juga tidak tahu detail kisah kapal kertasnya. Namun, mereka merasakan esensinya. Mereka merasakan makna di balik patung itu. Makna dari kepasrahan, makna dari keberanian untuk melepaskan, dan makna dari keyakinan bahwa setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, memiliki arti. Suatu sore, seorang kakek tua duduk di sana, memandangi patung itu dengan mata berkaca-kaca. Ia adalah cicit Elara. Ia telah mendengar kisah itu dari ayahnya, dan ayahnya dari neneknya, dan seterusnya. Ia tahu bahwa kapal kertas itu lebih dari sekadar mainan. Itu adalah simbol dari garis keturunan mereka yang penuh dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Kakek itu tersenyum. Ia tidak lagi melihat patung itu sebagai benda mati, melainkan sebagai sebuah perwujudan dari semangat yang tak pernah padam. Semangat untuk terus berlayar, meski diombang-ambing badai. Semangat untuk percaya, meskipun tanpa bukti. Dan semangat untuk selalu menemukan jalan, meskipun di tengah kegelapan. Ia melihat anak-anak bermain, tertawa lepas di dekat sungai itu. Ia tahu, kisah Elara tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ia akan terus mengalir, seperti sungai itu, dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadi bisikan di setiap angin yang berembus, dan menjadi cahaya di setiap pantulan air. Bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Patung itu menjadi saksi bisu atas perubahan zaman. Pohon-pohon di sekitarnya tumbuh menjulang, bangku-bangku kayu diganti dengan material yang lebih modern,
dan alunan musik dari pedagang asongan menggantikan suara jangkrik. Namun, di tengah semua perubahan itu, esensi dari patung itu tetap sama. Ia berdiri kokoh, tak tergoyahkan, seolah menjadi jangkar bagi jiwa-jiwa yang haus akan ketenangan. Suatu hari, seorang seniman muda duduk di hadapan patung itu, mencoba mencari inspirasi. Ia merasa buntu, idenya mengering, dan semangatnya padam. Ia telah mencoba berbagai cara, namun tak satu pun yang berhasil. Ia menatap patung itu, mencoba memahami maknanya. Namun, yang ia lihat hanyalah sebuah patung biasa, sebuah benda tak bernyawa. Tiba-tiba, seorang gadis kecil mendekat. Ia melepaskan sehelai daun kering ke sungai, lalu mengawasinya berlayar dengan mata berbinar-binar. Ia tidak peduli dengan patung itu. Ia hanya peduli pada perjalanannya sendiri, perjalanannya yang sederhana, namun penuh makna. Seniman muda itu tertegun. Ia menyadari, ia telah mencari sesuatu yang rumit, padahal jawabannya begitu sederhana. Ia telah mencoba mengendalikan, padahal yang dibutuhkan hanyalah kepasrahan. Ia telah mencoba memaksakan, padahal yang dibutuhkan hanyalah kepercayaan. Ia bangkit, mengambil kuas dan kanvasnya. Ia tidak lagi mencoba menciptakan mahakarya yang rumit. Ia hanya mencoba mengabadikan momen sederhana di hadapannya. Seorang gadis kecil yang melepaskan daun kering ke sungai. Ia membiarkan kuasnya bergerak bebas, mengikuti alunan perasaannya. Ia tidak lagi takut salah. Ia tidak lagi takut gagal. Ia hanya percaya bahwa proses itu sendiri adalah sebuah karya. Karya itu, yang kemudian diberi judul Pelayaran Daun, menjadi lukisan paling terkenal di zamannya. Lukisan itu tidak memiliki makna filosofis yang mendalam, tidak memiliki simbol-simbol tersembunyi. Ia hanya menampilkan sebuah momen sederhana, namun penuh dengan ketenangan dan harapan. Dan bagi seniman itu, ia tahu bahwa lukisan itu bukanlah miliknya. Ia adalah milik kapal kertas Elara, milik sungai itu, dan milik setiap jiwa yang berani melepaskan dan berlayar. Waktu terus bergerak maju, dan nama Elara perlahan memudar dari ingatan kolektif. Patung perunggu di tepi sungai tetap berdiri, namun kisahnya kini menjadi bisu, hanya sebuah artefak dari masa lalu. Anak-anak yang bermain di sana kini sibuk dengan gawai mereka, tak lagi memperhatikan aliran air atau makna di baliknya. Seniman muda itu pun telah menua, lukisannya tergantung di galeri-galeri ternama, dan kisahnya pun menjadi bagian dari sejarah seni. Namun, di sebuah sudut kota yang jauh dari keramaian, di sebuah rumah tua yang penuh dengan buku dan lukisan, seorang wanita tua duduk di kursi goyangnya. Ia adalah cucu dari seniman muda itu, dan ia adalah pewaris tunggal dari lukisan Pelayaran Daun. Ia menatap lukisan itu setiap hari, bukan karena keindahannya, melainkan karena ia melihat sesuatu di baliknya. Sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Ia melihat sebuah perahu kertas kecil, berlayar di sungai yang memantulkan cahaya senja. Ia melihat seorang anak perempuan yang berlutut di tepi sungai. Matanya dipenuhi dengan harapan dan keyakinan. Ia melihat perjalanan yang tak berujung, yang dimulai dari sebuah tindakan kecil dan sederhana. Wanita tua itu tersenyum. Ia tahu, kisah Lara tidak pernah benar-benar mati. Ia tidak membutuhkan patung, lukisan, atau bahkan buku untuk tetap hidup. Ia hidup di setiap hembusan angin yang menyentuh permukaan air, di setiap pantulan cahaya di sungai, dan di setiap jiwa yang berani melepaskan dan percaya. Dan di sanalah, di dalam keheningan rumah tua itu, kisah itu menemukan akhir yang paling indah. Bukan dengan sebuah petualangan besar, bukan dengan sebuah pencapaian yang gemilang, melainkan dengan sebuah pemahaman yang mendalam, bahwa esensi dari sebuah perjalanan bukanlah tentang seberapa jauh kita berlayar, melainkan seberapa dalam kita memahami arti dari setiap ombak yang kita lewati. Namun, cerita kapal kertas itu tak berhenti di sana. Ia melampaui waktu dan ruang, menembus batas-batas narasi yang diceritakan dan dilukiskan. Ia menjadi sebuah bisikan yang bersemayam di dalam hati setiap orang yang pernah merenung di tepi sungai. Ia tidak lagi menjadi kisah tentang Elara atau seniman muda, melainkan menjadi kisah tentang setiap individu. Kisah kapal kertas itu,
yang telah menjadi lambang dari kepasrahan dan keselarasan, menemukan makna puncaknya di tempat yang paling tak terduga, dalam keheningan. Bukan keheningan yang sunyi, melainkan keheningan batin, di mana semua kebisingan dunia luar dan riuhnya pikiran berhenti. Kapal kertas itu, di saat-saat terakhirnya, bukanlah perahu yang berlayar di sungai. Ia adalah sebuah meditasi yang mengalir. Ia mengajarkan bahwa di dalam diam, kita dapat melihat segalanya dengan lebih jelas. Kita dapat melihat bahwa perjalanan yang kita cari selama ini bukanlah di luar, melainkan di dalam diri kita sendiri. Saat itulah, kapal kertas itu tidak lagi bergerak. Ia menjadi satu dengan air sungai, ia menjadi satu dengan cahaya senja, dan ia menjadi satu dengan angin yang berbisik. Ia tidak tenggelam, ia tidak hilang, ia hanya kembali ke sumbernya, kembali ke kesatuan yang tak terpisahkan dari alam semesta. Dan di dalam penyatuan itu, tidak ada lagi elara, tidak ada lagi patung, tidak ada lagi lukisan. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran abadi, bahwa kita semua adalah kapal kertas yang berlayar, yang pada akhirnya akan kembali ke air, dan menjadi bagian dari sebuah aliran yang tak akan pernah berhenti. Dari penyatuan itu, sebuah keheningan baru tercipta. Keheningan yang tidak kosong, melainkan penuh dengan kebijaksanaan yang tak terucapkan. Kapal kertas elara tidak lagi menjadi objek cerita, melainkan meditasi itu sendiri. Ia mengajarkan bahwa di setiap momen, di setiap tarikan napas, ada sebuah kapal kertas yang berlayar. Ia adalah nafas yang kita hirup, yang memasuki paru-paru kita, lalu dilepaskan kembali ke alam semesta. Ia adalah pikiran yang datang dan pergi, tanpa perlu kita pegang erat-erat. Ia adalah emosi yang melintas di hati, tanpa perlu kita labeli atau hakimi. Pada akhirnya, kisah kapal kertas ini bukan lagi tentang perjalanan yang dimulai di tepi sungai. Ia adalah sebuah ajaran abadi tentang bagaimana menjalani setiap detik kehidupan. Dengan kepasrahan yang mendalam, dengan keselarasan yang murni, dan dengan keyakinan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Dan di dalam pemahaman inilah, kisah itu menemukan akhirnya yang sejati, akhir yang justru membuka sebuah permulaan tak terhingga. Sebuah permulaan yang ada di setiap hati yang berani melepaskan dan merasakan keindahan dari menjadi sebuah kapal kertas yang berlayar di sungai kehidupan. Kisah kapal kertas elara kini tidak lagi tentang sebuah cerita yang memiliki awal dan akhir. Ia telah melebur menjadi sebuah prinsip yang hadir di setiap momen keberadaan. Dimanapun ada keindahan yang ditemukan dalam kepasrahan, disitulah kisah itu hidup. Di antara tawa seorang anak yang berlari mengejar kupu-kupu, disitulah ia ada. Anak itu tidak memaksa, tidak mengendalikan, hanya membiarkan kakinya terbawa oleh kegembiraan. Di dalam ketenangan seorang nelayan yang sabar menunggu ikannya, disitulah ia ada. Sang nelayan tahu bahwa ia tak bisa memaksa ikan untuk datang. Ia hanya bisa melepaskan jaring dan percaya. Bahkan di balik layar gawai yang memancarkan cahaya, di tengah hiruk-pikuk notifikasi, ia tetap berbisik. Ia mengingatkan kita untuk mengambil jeda, untuk menarik napas dalam-dalam, dan untuk melepaskan sejenak semua beban yang tak perlu. Ia adalah undangan untuk kembali ke arus alami kehidupan, untuk menemukan kedamaian yang ada saat kita berhenti melawan. Maka, kisah kapal kertas elara adalah kisah tentang kita semua, yang berlayar di sungai waktu. Kita mungkin tak tahu di mana muara akan berada, tapi kita tahu bahwa selama kita berani melepaskan dan percaya, setiap detik adalah bagian dari pelayaran yang sempurna. Kisah kapal kertas elara kini tidak lagi tentang sebuah cerita yang memiliki awal dan akhir. Ia telah melebur menjadi sebuah prinsip yang hadir di setiap momen keberadaan. Dimanapun ada keindahan yang ditemukan dalam kepasrahan, disitulah kisah itu hidup. Di antara tawa seorang anak yang berlari mengejar kupu-kupu, disitulah ia ada. Anak itu tidak memaksa, tidak mengendalikan, hanya membiarkan kakinya terbawa oleh kegembiraan. Di dalam ketenangan seorang nelayan yang sabar menunggu ikannya, disitulah ia ada. Sang nelayan tahu bahwa ia tak bisa memaksa ikan untuk datang. Ia hanya bisa melepaskan jaring dan percaya. Bahkan di balik layar gawai yang memancarkan cahaya, di tengah hiruk-pikuk notifikasi, ia tetap berbisik.
Ia mengingatkan kita untuk mengambil jeda, untuk menarik napas dalam-dalam, dan untuk melepaskan sejenak semua beban yang tak perlu. Ia adalah undangan untuk kembali ke arus alami kehidupan, untuk menemukan kedamaian yang ada saat kita berhenti melawan. Maka, kisah kapal kertas Elara adalah kisah tentang kita semua, yang berlayar di sungai waktu. Kita mungkin tak tahu di mana muara akan berada, tapi kita tahu bahwa selama kita berani melepaskan dan percaya, setiap detik adalah bagian dari pelayaran yang sempurna. Akhirnya, kisah kapal kertas Elara bukanlah tentang perjalanan fisik, melainkan sebuah pengingat abadi. Ia tidak hanya hidup dalam kenangan atau cerita, tetapi dalam setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kepasrahan. Di setiap hembusan angin yang menenangkan jiwa, di setiap tetes embun yang membasahi pagi, di setiap sinar matahari yang menghangatkan bumi, kisah itu ada. Ia berbisik, mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sebuah tarian kosmik yang jauh lebih besar dari diri kita. Kita tidak harus mengendalikan setiap langkah tarian itu, kita hanya perlu menari bersamanya. Maka, ketika hidup terasa berat dan tak terduga, pejamkan matamu dan bayangkan sebuah kapal kertas kecil. Lihatlah bagaimana ia berlayar, menari di atas ombak, dan menemukan jalannya tanpa harus melawan. Sadari bahwa di dalam dirimu, ada sungai yang mengalir, dan ada sebuah kapal kertas yang tak pernah berhenti berlayar. Dan disitulah, di dalam pemahaman yang damai ini, kita menemukan bahwa kisah itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya terus mengalir, menjadi bagian dari sungai kehidupan itu sendiri, abadi dan tak terpisahkan. Kisah kapal kertas Elara kini tidak lagi tentang sebuah cerita yang memiliki awal dan akhir. Ia telah melebur menjadi sebuah prinsip yang hadir di setiap momen keberadaan. Dimanapun ada keindahan yang ditemukan dalam kepasrahan, disitulah kisah itu hidup. Di antara tawa seorang anak yang berlari mengejar kupu-kupu, disitulah ia ada. Anak itu tidak memaksa, tidak mengendalikan, hanya membiarkan kakinya terbawa oleh kegembiraan. Di dalam ketenangan seorang nelayan yang sabar menunggu ikannya, disitulah ia ada. Sang nelayan tahu bahwa ia tak bisa memaksa ikan untuk datang, ia hanya bisa melepaskan jaring dan percaya. Bahkan di balik layar gawai yang memancarkan cahaya, di tengah hiruk-pikuk notifikasi, ia tetap berbisik. Ia mengingatkan kita untuk mengambil jeda, untuk menarik napas dalam-dalam, dan untuk melepaskan sejenak semua beban yang tak perlu. Ia adalah undangan untuk kembali ke arus alami kehidupan, untuk menemukan kedamaian yang ada saat kita berhenti melawan. Maka, kisah kapal kertas Elara adalah kisah tentang kita semua, yang berlayar di sungai waktu. Kita mungkin tak tahu di mana muara akan berada, tapi kita tahu bahwa selama kita berani melepaskan dan percaya, setiap detik adalah bagian dari pelayaran yang sempurna.